Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Saya percaya kita semua bangun pagi dalam sukacita Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Baiklah, pada pagi hari ini biarlah kita naikkan syukur kita kepada Dia Allah pemelihara hidup kita. Biarlah setiap kita memberi hati kita diajar dan dibimbing Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita pujikan satu pujian di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kita pujikan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Ini kami Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami beri hidup kami kepadamu ya Allahku. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa yang Maha Baik, kami datang pagi hari ini menaikkan nyanyian kami, ungkapan hati kami yang memohonkan kepadamu agar Kau membimbing kami dalam hidup ini, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab ketika itu ada pada kami
Kami percaya rancangan-rancangan yang terbaik mengenai diri kami, bahkan mengenai rencana Tuhan memakai hidup kami dalam kerajaan-Mu, semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Amin. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi yang indah hari ini di bulan November ini. Saya bawakan tema percakapan pagi ini, proses yang jadi indah. Ada juga proses yang jadi jelek, jadi buruk. Misalnya orang tua atau guru salah mendidik kepada anaknya. Itu bisa anak itu jadi nakal, jadi malas, jadi bodoh, dan lain-lain. Itulah contoh kalau prosesnya buruk, maka hasilnya buruk. Tetapi yang kita bahas ini, yang memproses kita adalah Tuhan Allah, Tuhan yang sempurna. Maka kalau Dia memproses kita, tidak mungkin salah, tidak mungkin negatif. Sehingga dengan demikian tidak mungkin juga menjadi buruk, pasti menjadi indah. Tidak mungkin menjadi gagal, pasti menjadi berhasil alias sukses. Kali ini kita mau belajar dari Alkitab. Sebelum kita baca beberapa ayat, kita juga mengingat orang-orang yang berhasil di dalam Alkitab. Kisah-kisah yang dituliskan dalam Alkitab ini juga diproses. Tidak ada yang tanpa proses. Daud menjadi raja itu mengalami proses. Daniel menjadi orang hebat di Babel dan Persia juga prosesnya sepadan atau sebanding dengan hasil itu. Para rasul juga semualah pokoknya diproses. Kali ini saya pilih melihat kehidupan Yusuf. Saudara, tentu bisa kita membayangkan bahwa Yusuf ini tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari ia akan menjadi orang yang besar di negara orang lain, yaitu Mesir. Pasti masa kanak-kanak mungkin dia nggak punya mimpi seperti itu atau bayangan. Yang dia tahu tatkala ia berumur 17 tahun, Tuhan memberikan kepada dia 2 kali mimpi. Nanti dibaca di dalam Kejadian pasal 37. Saya tidak ungkap semua mimpi itu lagi. Melalui 2 mimpi itu, maknanya sama. Artinya, someday, suatu hari di masa depan, Yusuf itu akan menjadi pemimpin. Baik di tengah keluarga, maupun dalam skala yang lebih luas. Bahkan hasilnya nanti menjadi pemimpin negara. Sebelum menjadi pemimpin sebuah umat yang namanya bangsa Israel, ia terlebih dahulu menjadi pemimpin di negara besar waktu itu namanya Mesir. Nah, singkat saja langsung saya akan cuplik 3 proses. Tidak bisa saya ungkap semuanya, 3 proses yang saya comot istilahnya dari narasi kehidupan Yusuf. Yang pertama, Yusuf ini diproses dari segi karakternya. Karakternya ini prosesnya berat. Sebab datangnya dari orang-orang terdekatnya, yaitu abang-abangnya, saudara-saudaranya. Kita baca langsung Kejadian 37 ayat 10 sampai 11. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Ya memang itulah makna daripada mimpi itu. Bagi ayahnya pun maupun saudaranya rasanya itu impossible gitu ya. Ayat 11. Maka iri hatilah, ini sama dengan bencilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Mungkin ayahnya ini maksudnya bisa mungkin melakukan suatu disiplin keras kepada anak-anaknya yang lain untuk melindungi Yusuf, tapi mungkin dia juga tahu
bayang-bayang ke depan bahwa anaknya ini akan menjadi orang hebat, karena dia juga terus tentu mewarisi visi hebat dari ayahnya Ishak. Ayahnya Ishak mendapatkan visi hebat dari kakeknya Abraham bahwa suatu hari Mesias akan datang dari keturunan mereka. Maka dia was-was di dalam dirinya, kemungkinan itu Yusuf, sehingga dia menyimpan hal itu di dalam hatinya. Nah, kembali kepada Yusuf tadi. Yusuf ini tatkala menceritakan visinya itu, visi melalui mimpi itu, segera respon yang dia dapat adalah bukan dukungan, bukan support, melainkan bully, dibenci dia, diolok-olok, direndahkan, dihina. Bahkan nanti di kemudian hari ia dibuang ke dalam sumur yang kering dengan harapan akan mati sendiri di situ. Memang sebelumnya mereka berniat membunuh yang mereka juluki si tukang mimpi ini. Tapi kemudian ada peluang untuk menjual Yusuf ketika saudagar-saudagar Midian lewat, mereka jual. Terjadi perdagangan anak kepada adik mereka, kepada Yusuf ini. Nah, lihat saudaraku, Yusuf ini sebenarnya mengalami karakter assassination, pembunuhan karakter. Namun, Yusuf ini tidak menjadi buruk. Saudara, sering orang saya dengar berkata begini, kalau kamu baik, aku baik. Sebaliknya dia bilang, kalau lu jual, gua beli. Wih, berarti orang itu baik kalau orang baik, jahat kalau orang itu jahat. Sayangnya di dunia ini tidak bisa steril bahwa semua lingkaran kita itu orang baik. Nggak ada begitu. Berarti kalau ucapannya tadi seperti itu, kalau kamu baik, aku baik. Kalau kamu jahat, aku jahat. Berarti nanti kalau ada orang jahat, aku pun jadi jahat dong berarti. Saudara, proses penularan sifat buruk atau watak buruk itu melalui pengalaman, bukan melalui teori. Pengalaman kita disakiti, lalu kita membenci, lalu mencari peluang untuk menyakiti balik. Nah, kita tertular sudah. Itulah proses orang menjadi buruk. Sebenarnya di tangan Tuhan, sebuah proses dimaksudkan untuk berhasil. Tapi sejumlah orang proses yang baik dari Tuhan itu, dengan memang dalam kurung pengalaman-pengalaman yang buruk juga terdapat di dalamnya, orang bereaksi secara salah. Makanya saya berkata, mari kita nikmati proses hidup kita. Pertama, saya sudah bilang tadi, tidak mungkin juga kita tidak diproses. Maka sekarang reaksi kita, nikmati aja proses itu. Jangan sampai proses yang buruk kepada kita lalu kita merespon buruk. Nah, disitulah kegagalan itu terjadi. Kegagalan paling awal adalah ketika kita bereaksi secara negatif kepada orang-orang sekitar kita atau mungkin juga kepada situasi kondisi. Yang kedua, coba kita lihat pengalaman Yusuf ini, bagaimana dia diproses tapi kemudian menjadi indah. Yusuf ini kemudian hari habis dijual tadi, terdamparlah dia ke negara lain, Mesir. Sebagai catatan, waktu itu kalau orang terbuang begitu jauh, itu kan jangan dibayangkan seperti kita di dunia modern ini, anak kita atau anggota keluarga kita di pulau lain, di kota lain, bahkan di negara lain, kita bisa video call gitu melihat dia, telepon. Zaman dulu kan kalau orang pergi begitu, bisa jadi tidak akan pernah jumpa lagi. Maka kata yang tepat, terdampar, terbuang. Nah, Yusuf ini mengalami itu. Mari kita cek Kejadian 37 ayat 36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian ke tanah Mesir, ke Mesir, kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Nah, lihat dia dijual itu apa? Jadi budak, jadi pembantu, Bapak Ibu. Terdampar di negeri orang. Kalau wisata nggak apa-apa, keluar negeri dalam rangka jalan-jalan sih nggak apa-apa. Ini nggak, terbuang, dan di sana dia jadi pembantu. Yang dahulu di rumah orang tuanya dia punya
kenyamanan, apalagi dia diperlakukan khusus oleh ayahnya Yakub itu. Sekarang dia di sana harus mengerjakan yang dulu tidak pernah dikerjakannya. Sekarang dia harus memegang kain lap, kain pel, alat cuci, membersihkan semua. Jadi itu pekerjaannya sekarang, menjadi pembantu bagi orang lain. Ini sebuah proses. Mungkin juga ini proses yang cukup berat menurut saya. Tetapi Yusuf tidak down, tidak jatuh harga, tidak rusak karakternya gara-gara terbuang lalu jadi pembantu. Tidak hancur karakternya. Justru di rumah Tuan Potifar, ia mengerjakan seluruh yang disuruhkan kepadanya dengan penuh tanggung jawab, memberikan segala sesuatu yang terbaik. Dia lakukan dengan tulus, nggak nampak dia sebagai seorang yang kecewa dengan sejarah hidupnya. Nggak nampak dia sebagai orang yang sedang patah hati ataupun kepahitan. Dia prima di dalam penampilannya, prima di dalam hatinya. Sampai-sampai tuannya itu, Tuan Potifar, sekeluarga itu, mempercayai dia. Meskipun dia adalah pembantu, tapi dia diberikan wewenang di rumah itu, mengatur seluruh hal mengenai rumah tangga itu. Dia menjadi manajer keluarga. Dia yang mengurusi dapur, mengurusi uang belanja, mengelola harta mereka, bahkan juga kalau ada sertifikat emas dipercayakan dalam kendalinya. Luar biasa. Bagi orang mungkin ini ada proses penghancuran. Bagi Yusuf ternyata proses persiapan supaya nanti visinya menjadi pemimpin yang diberikan Tuhan itu, dia sesuai atau fit untuk itu. Sebab tadinya dia di rumah orang tuanya sebagai anak yang dimanjakan, sebagai anak yang gak usah banyak repot-repot melakukan tugas apa-apa, tak usah memikirkan segala hal. Sekarang dia mengelola dirinya, mengelola kesepiannya, mengelola waktunya. Tidak lagi harus selalu bersandar kepada keluarganya atau orang tuanya. Mandiri dia sekarang. Karakternya juga mantap. Mantap jiwa kata kita. Ini cocok untuk pemimpin. Kalau dia anak manja cengeng, nggak bisa jadi pemimpin anak cengeng. Anak cengeng itu kan mudah exit dari suatu tanggung jawab. Mudah left daripada suatu keadaan kalau dia sudah tidak nyaman. Tapi Yusuf ini di mata kita tidak nyaman, tapi dia nikmati proses itu. Saudara, banyak orang kerdil jiwanya karena situasi atau pekerjaannya. Pekerjaannya rendah, pekerjaannya di bawah. Mungkin dia memang membungkuk badannya, tapi hatinya keras. Mungkin dia harus menundukkan kepalanya, tetapi hatinya pahit. Nah ini proses yang atau reaksi yang salah terhadap sebuah proses, akibatnya buruk saudaraku. Degil jadinya, keras hati jadinya, egois jadinya, menunggu kesempatan untuk membalas mungkin. Atau mungkin sebagian orang keadaan hancur ini, ya udahlah, hancur ya hancurlah, lalu menjerumuskan dirinya. Sebagian orang lari ke narkoba, minuman keras, tidak tahan dengan proses hidup. Sebagian orang melarikan diri dari tanggung jawabnya, lari dari hubungan pernikahannya, lari dari keluarganya, karena tidak tahan proses. Tetapi Yusuf ini luar biasa saudaraku. Ia boleh saya katakan menikmati semua proses demi proses di dalam hidupnya. Dia yakin visi yang dari Tuhan itu someday akan menjadi kenyataan. Yang jelas yang di depan mata sekarang, apa yang menjadi tugasku, kukerjakan. Apa yang di depan mataku dikerjakan oleh tanganku, kukerjakan sepenuh hati. Nanti di perjanjian baru itu firman Tuhan ditulis oleh Paulus. Apa saja yang kamu kerjakan, kerjakan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. Dari Tuhanlah kamu mendapatkan upah. Jadi mari Bapak Ibu, siapapun kita, apapun proses yang sedang terjadi pada diri kita, entah urusan keluarga kita, urusan kita dengan orang tua, urusan kita dengan pasangan hidup, urusan kita dengan kawan,
urusan kita dengan bisnis, urusan kita dengan tanggung jawab dalam jabatan. Mari memiliki lensa sekarang. Lihat, semua proses ini dalam kendali Tuhan. Aku nikmati prosesnya, supaya someday hasil yang besar menjadi nyata dalam hidup. Allah bertanggung jawab kok dalam proses ini. Jangan exit dari sebuah sejarah yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam hidupmu. Yusuf ini brave heart, berani ya, gagah dia. Rendah pekerjaannya tapi jiwanya besar. Dia menjadi pemimpin padahal dia sebetulnya bawahan. Wah, luar biasa. Hebat. Ia tidak bermental budak, tidak bermental orang gagal, dia tidak pecundang. Bahkan nanti ketika ada sejarah hidupnya tawaran atau godaan dari Tante Potifar, mental budaknya tidak ada, mental raja iya. Raja itu kan memutuskan sesuatu, bisa berkata tidak gitu ya. Tidak nurut saja. Dia tolak tawaran Tante Potifar itu. Bahkan dia melarikan diri. Bajunya pun dikorbankan tertinggal demi tidak tercemar. Kenapa begitu dia? Karena dia tahu, aku tidak mau berdosa kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa Yusuf ini. Dan dia manusia biasa. Sama seperti kita, manusia biasa. Kita mungkin nggak separah historinya Yusuf ini yang kita alami. Sebenarnya kita bisa juga bereaksi seperti dia. Jangan katakan itu kan Yusuf, Pak. Kalau kita beda, Pak. Darahnya biru, Pak. Enggak, darah Yusuf juga merah. Sama seperti kita. Tantangannya juga berat. Saya tanamkan di hati kita sekarang. Proses yang menjadi indah. Itu kan judul renungan ini. Kalau mau menjadi indah, nikmati proses itu dengan lensa yang benar. Yang ketiga, coba kita lihat petikan hidup. Petikan atau cuplikan hidup yang ketiga yang saya sorot ini. Kita baca Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 39, 20, 23. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Lihat, jadi narapidana berarti. Tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Akibat dia tadi difitnah oleh Tante Potifar. Karena dia melarikan diri, tidak mau digoda oleh Tante Potifar. Tante Potifar ngarang cerita kepada suaminya. Suaminya yang tidak tahu dan tidak ada CCTV waktu itu, tidak bisa membuktikan, percaya cerita istrinya. Disuruh prajurit untuk menangkap Yusuf, lalu dijebloskan ke dalam penjara. Jadilah Yusuf narapidana. Dulu karakternya dibully oleh saudaranya. Yang kedua, dia menjadi pembantu, menjadi orang rendah. Sekarang lebih rendah lagi, menjadi narapidana. Tetapi kita lihat ayat 22, ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Wow. Di mana saja orang percaya itu berada, harus yakin Tuhan menyertai. Tuhan hadir di bait Allah, sama kehadirannya juga di penjara. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara itu mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Sebelumnya dia manajer di rumah Tuan Potifar. Sekarang dia menjadi manajer di penjara. Di mana saja dia dicampakkan, di situ dia tetap menjadi orang yang menonjol. Di situ dia tetap menunjukkan karakter pemimpin. Karena memang visinya dulu menjadi pemimpin kan waktu 17. Maka sekarang dibentuk Tuhan jadi pemimpin. Beri unit-unit yang kecil. Daud juga dulu memimpin di padang gurun, memimpin domba-domba, kambing domba yang sedikit. Latihan di situ dia oleh Tuhan. Dia berani bertarung dengan singa maupun beruang demi menyelamatkan dombanya. Alhasil di masa depan, Daud diangkat menjadi gembala sebuah negara.
pemimpin, yaitu Raja Israel. Ini juga Yusuf sama. Di mana saja dia menunjukkan dirinya, bukan sebagai statusnya narapidana yang menghambat dia, melainkan dimanapun dia berada, jadi berkat. Banyak orang begini mungkin meratap ini, mungkin kecewa sama nyanyiannya, mungkin nyanyian maki-maki kepada saudara-saudaranya, gara-gara kalian saya di sini. Dan nyanyian kedua, gara-gara Tante Potifar ini saya terbuang di sini. Tapi dia nggak begitu. Dia bergaul dengan Tuhan. Itu maka disebut tadi ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kepadanya kebaikannya, kemurahan hatinya melalui pemimpin penjara itu. Ayat 23, dan kepada kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Wow, kalau Tuhan serta kita, ini yang akan terjadi Bapak Ibu. Sampai kepala penjara tidak repot lagi. Senanglah kepala penjara. Ada seorang narapidana berkebangsaan lain, di tangan dia tertib semua itu narapidana. Bangun paginya tertib, makannya tertib, olahraganya tertib, kerja baktinya tertib, tidak terjadi lagi kriminal, dibimbing, dipimpin oleh Yusuf. Menjadi kesukaan dia sekarang. Ia tidak berwatak rendah, walaupun dia narapidana. Di mana saja kita berada, jadilah berkat, jadilah pemimpin. Dari unit paling kecil, mulai dari memimpin diri sendiri. Yusuf ini memimpin dirinya. Dia tidak dipimpin oleh situasi kondisi. Kalau situasi kondisi begini, wajib kecewa, wajib remuk redam ini, wajib hancur, wajib frustrasi. Tetapi Yusuf memimpin hatinya, memimpin pikirannya. Tentu kita tahu, kalau kita memimpin diri kita, menertibkan diri kita, maka tangan Tuhan mudah bekerja memimpin hidup kita. Tetap Tuhan yang mengatur kita. Tapi Tuhan kan sulit mengatur orang yang tidak mau diatur, yang tidak teratur, yang tidak punya aturan, nggak bisa. Nah, Yusuf ini menolong dirinya dan Tuhan kemudian menolong dia. Ada kalimat khotbah saya di khotbah-khotbah yang lain. Tuhan tidak menolong orang yang tidak menolong dirinya sendiri. Bagaimana menolong orang yang tidak mau ditolong? Dia sendiri tidak mau bangkit, nggak bisa ditolong orang itu. Tapi Yusuf ini saudaraku, self manajemennya bagus sekali. Karakternya bagus sekali. Keterampilannya berkembang dalam sejarah hidupnya. Mampu memimpin orang sekarang. Padahal orang narapidana bukan watak baik. Rata-rata kan di penjara itu bukan watak baik. Tapi dia bisa memimpin orang yang keras. Nanti Daud juga memimpin para penjahat-penjahat di Gua Adulam. Jangan tangisi siapa yang kau pimpin sekarang. Enggak enak memimpin orang ini. Keras. Ya memang itulah latihanmu. Enggak enak memimpin anakku ini. Ya enggak bisa kau ganti anakmu. Pimpin dia. Andalkan Tuhan. Bergumul di situ. Nanti kemampuan akan ditambah-tambahkan Tuhan. Saya tidak memperpanjang lagi Bapak Ibu. Dari proses demi proses itu, Yusuf dinilai Tuhan lulus. Cocok menjadi pemimpin. Maka Tuhan mengatur perjalanan sejarah. Ini tiba-tiba pada closing. Suatu hari Raja Firaun buntu. Dia memiliki kegalauan, kekacauan dalam jiwanya, kegentaran. Dia minta nasihat-nasihat kepada para penasihat-penasihatnya. Tak ada yang bisa mencerahkan batinnya, mencerahkan pikirannya. Tak ada yang bisa menenteramkan jiwanya. Dicari orang-orang alim ulama, cerdik pandai, enggak ada yang bisa menenteramkan kegelisahan Firaun. Adalah staf dia di situ juru minum. Tuan, aku waktu di penjara kenal suatu orang Ibrani namanya Yusuf. Dia membimbing aku. Dulu Tuhan menghukum aku. Dia bimbing aku lalu dinubuatkan suatu hari kau duduk lagi dalam kedudukanmu. Saya kenal orang itu bijaksana sekali Tuhan, katanya. Oh, Firaun bilang, coba panggil dia. Dipanggil.
didandani dia, diberikan kesempatan berhadapan dengan raja, bercakap-cakap dengan raja, lalu raja dibuka Tuhan pengertiannya. Tidak ada orang lebih berhikmat daripada Yusuf di negeri ini. Hari itu juga dia bilang, Yusuf, kau kuangkat jadi pejabat di negeri ini, menjadi orang kedua di bawahku. Semua tata pemerintahan ada di tanganmu. Semua kebijaksanaan kau yang memutuskan. Tinggal tahta inilah menjadi milikku dan urusan rumah tanggaku. Hari ini kau kuangkat menjadi pejabat tertinggi di negeri ini. Dilantiklah dia di pasukan yang diarak-araklah dia keliling negeri itu, dan diserukan, dialah Yusuf yang menjadi pemimpin di negeri ini di bawah Firaun. Jadi itu barang apa yang jadi? Visi dulu. Waktu dia umur 17 tahun mendapatkan mimpi menjadi pemimpin. Sekarang umurnya 30 tahun. Dilantik menjadi orang besar di Mesir. 13 tahun proses yang tidak enak, tapi dinikmati oleh Yusuf. Mau kau saudara dibentuk Tuhan? Kalau Tuhan yang memproses, ingat, sudahlah pasti hasilnya baik. Tuhan tidak mungkin menjadi penasehat yang jelek. Gak mungkin dia penasehat agung kok. Penasehat yang ajaib. Gak mungkin menasehatkan yang jelek. Gak mungkin memimpin kita ke jalan yang salah. Mari, saya ajak kita semua mau dibimbing oleh Tuhan. Diproses oleh Tuhan. Supaya proses hidup kita menjadi indah. Tuhan berkati kita akhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami boleh simak di pagi hari ini atau di waktu lain. Sebagian dari kami mengakses YouTube ini. Berkatilah setiap pemirsa daripada saluran ini. Berkati jemaat-Mu di GBI Avia, dimanapun kami berada Tuhan. Proses apapun yang sedang kami jalani, kami mau berserah, pimpinlah kami. Semua proses dari Tuhan tujuannya baik. Sekalipun pengalamannya mungkin kami berat menjalaninya, rasanya sakit menjalaninya, tapi kami mau menjalaninya karena semua proses dari Tuhan adalah persiapan untuk kami diangkat dan diberkati olehnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siap diproses oleh Tuhan. Dalam pimpinanmu kami percaya kami menjadi berhasil. Proses ini menjadi indah karena Tuhan ada di dalamnya. Terima kasih Bapak Surgawi, dan akhirnya Bapak Ibu, kita akan terima berkat di penghujung renungan ini. Mari buka hatimu, arahkan pikiranmu tertuju kepada Tuhan, dan terimalah berkatnya turun atasmu. Tuhan memberkati hidupmu, segenap perjalananmu, memberkati keluargamu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, orang tuamu, mertuamu, seisi rumahmu. Tuhan memberkati perjalananmu, Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, Tuhan memberkati proyekmu, Tuhan memberkati proses-proses hidupmu. Tuhan hadir di situ, memberikan kepadamu jalan keluar. Terimalah damai sejahtera dari Bapa kita yang di sorga, dan dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, Amen. Shalom.